Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menganalisis data dan distribusi data yang diketahui. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai rata-rata atau mean dari suatu data. Yang ketiga, siswa dapat menentukan median dan modus suatu data. Langsung saja, apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, atau menyusun, menyajikan, menganalisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari tentang yang pertama itu menganalisis data dari distribusi data yang diketahui, dan yang kedua menentukan nilai rata-rata atau mean dari suatu data, dan yang terakhir itu menentukan median dan modus suatu data. Langsung saja, yang pertama yang kita akan pelajari hari ini yaitu menganalisis data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, adapun data ini berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data non-numerik atau bersifat naratif yang tidak dapat diangkakan. Dan yang kedua itu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data numerik atau data yang dinyatakan angka-angka. Adapun contoh data dalam diagram batang, di mana soalnya itu diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak dan berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurung tersebut. Langkah pertama itu yang kita lakukan yaitu menyelesaikan soal pertama. Nah, di mana soalnya itu pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Bisa kita lihat dari diagram batang di samping bahwa jumlah tangkapan ikan terbanyak yaitu di tahun 2007 sebanyak 5.000 kg. Nah, pertanyaan kedua yaitu berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurung tersebut. Nah, bisa dilihat dari diagram batang di samping bahwa tangkapan ikan terbanyak yaitu 500 kg pada tahun 2007 dan tangkapan ikan paling sedikit yaitu pada tahun 2004 di mana sebanyak 2000 kg. Langsung saja kita kurangkan ikan yang paling banyak dikurang ikan paling sedikit, yaitu sebesar 5.000 kg dikurang 2.000 kg, sehingga menghasilkan 3.000 kg. Jadi, selisih tangkapan ikan terbanyak dan ikan yang paling sedikit yaitu sebesar 3.000 kg. Yang kedua yang kita pelajari hari ini yaitu menentukan rata-rata atau mean suatu data. Apa sih itu rata-rata? Rata-rata atau mean adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya datanya. Berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal Sempe Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Nah, berikut adalah jumlah data nomor sepatu siswa. Yang pertama itu 40, 37, 39, 40, 42, 38, 38, 37, 38, 40. Nah, pertanyaannya, tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut.
penyelesaian. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menjumlahkan seluruh data yang tadi dimana yaitu 40 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 38 ditambah 37 ditambah 38 ditambah 40 sehingga hasilnya yaitu 389. Banyak datanya yaitu sebesar 10. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Mian sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, di mana jumlah datanya tadi itu sebesar 389 dibagi banyaknya data yaitu 10, sehingga menghasilkan 38,9. Jadi rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut sebanyak 38,9. Contoh soal, berapakah rata-rata banyak pasien berobat di poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Bisa kita lihat pada diagram batang di samping bahwa pada 1 minggu tersebut di mana data pasien di hari Senin sebanyak 18 orang, di hari Selasa sebanyak 20 orang, di hari Rabu sebanyak 19 orang, di hari Kamis sebanyak 23 orang, di hari Jumat sebanyak 21 orang, di hari Sabtu sebanyak 17 orang, dan di hari Minggu sebanyak 15 orang. Adapun penyelesaiannya yaitu kita tinggal masukkan ke dalam rumus, di mana Mia sama dengan banyak data dibagi dengan jumlah data, di mana banyak datanya yaitu 18 ditambah 20 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 15 dibagi dengan banyaknya data sebesar 7 sama dengan 133 dibagi 7 sama dengan 19. Jadi rata-rata banyak pasien berobat di poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu sebanyak 19. Nah, yang kita pelajari yang ketiga yaitu menentukan median dan modus pada data. Apa itu median? Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Nah, jika data ganjil, maka median data tengah sama dengan data Kn ditambah 1/2. Nah, jika data genap, maka median jumlah dua data tengah dibagi 2 sama dengan data Kn/2 ditambah data N/2 ditambah 1 dibagi 2. Pertanyaan, tentukan median skor menyanyi tersebut. Nah, bisa dilihat dari tabel perolehan skor menyanyi. Kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, yaitu 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, 205. Nah, setelah kita urutkan datanya, maka data tengahnya yaitu 135 dan 145. Maka 135 ditambah 145 dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 280 dibagi 2 sama dengan 140. Jadi mediannya yaitu 140. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Nah, pada suatu data bisa jadi terdapat lebih dari satu modus dan bahkan bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Coba perhatikan tabel tersebut, di mana pertanyaannya tentukan modus skor menyanyi tersebut. Nah, perhatikan tabel di mana angka yang paling banyak muncul itu 160 sebanyak 2 kali. Jadi modus skor menyanyi tersebut yaitu 160.
Baik, sampai di sini pemaparan materi kita untuk kali ini mengenai statistika. Dan bagi adik-adik yang ingin bertanya, silahkan tulis di komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.